Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Poni Tutorial. Di video kali ini kita akan coba membahas rumus dasar statistika di aplikasi Microsoft Excel. Statistika merupakan bagian dari matematika yang biasanya digunakan untuk mengolah data. Kita akan coba bahas dasarnya aja guys, rumus yang sering digunakan. Oke, kita ada nama, ada nilai, dan nilai ini yang akan kita gunakan. Untuk rumus yang pertama, jumlah nilai. Menjumlahkan ataupun mentotalkan semua nilai yang kita miliki. Untuk caranya sama dengan, jadi klik selnya ya, sama dengan rumusnya sum. Buka kurung, kita blok semua nilai yang ingin kita jumlahkan. Lalu tutup kurung, kemudian tekan enter. Hasilnya 892. Lanjut, kita ke rumus yang kedua, yaitu untuk banyaknya data, untuk menghitung banyaknya data. Nah, untuk rumus yang kita gunakan sama dengan kemudian count. Nah, ini rumusnya COUNT. Buka kurung, kemudian kalian blok semua nilainya, tutup kurung dan tekan enter. Nah, data yang kita miliki ada 11. Jadi, kalau jumlah nilai itu mentotalkan semuanya, kalau banyaknya data hanya untuk menghitung berapa banyak sih data yang kita miliki. Lanjut, ada mean, median, modus, pelajaran SMK ataupun SMA. Mean itu rata-rata. Kalau di bahasa Inggrisnya itu average ya. Nah, untuk rumusnya itu juga average. Jadi kalian sama dengan masukkan rumusnya average ataupun average, buka kurung, blok nilainya, tutup kurung, dan tekan enter. Hasilnya 81. Kalian bisa cek sendiri manual ya, ataupun menggunakan apa, benar atau enggak nih rata-ratanya 81. Lanjut, ada median atau nilai tengah. Cara mencarinya sama dengan rumus yang digunakan median. Jadi rumusnya itu sama guys, namanya median. Buka kurung, kita blok semua nilainya, tutup kurung dan tekan enter. Hasilnya 79. Lanjut, median nilai tengah, kalau modus nilai yang paling sering muncul ataupun paling banyak muncul. Untuk rumus yang kita gunakan sama dengan mod. Buka kurung, kalian blok datanya, kemudian tutup kurung dan tekan enter. Nah, kita coba lihat, ini 95, nah 95-nya ada 2 ya guys. Makanya 95 itu disebut nilai modusnya, ataupun nilai yang sering banyak, ataupun paling banyak muncul. Lanjut, ada nilai tertinggi sama nilai terendah. Untuk nilai tertinggi, kita menggunakan rumus yang namanya max. Sama dengan max, buka kurung. Kita blok nilainya, tutup kurung, dan tekan enter. Nilai tertinggi ada di Andi, yaitu 99. Lanjut, kita ke nilai terendah. Untuk nilai terendah, cara mencarinya sama dengan rumusnya min, dari asal kata minimum. Kemudian kita buka kurung, blok semua datanya, tutup kurung, dan tekan enter. Nilai terendahnya 50 yang dimiliki oleh Heru. Lanjut, ada varians dan standar deviasi. Untuk varians, kita menggunakan rumus yang namanya var. Kemudian kalian tambahkan titik. Setelah itu ada pilihan var P ataupun var S. Var P artinya population, kalau S itu artinya sampel. Nah, kalau kita memiliki data yang komplit, maka gunakan P, population. Kalau punya kalian datanya hanya beberapa aja, dari data aslinya ya, maka kita gunakan yang S, yaitu sampel. Kita contohkan P karena data kita lengkap. Buka kurung, kalian blok semua datanya, tutup kurung, dan tekan enter. Hasilnya 215. Maaf guys, gue nggak bisa jelasin ini karena kurang begitu paham dengan varian dan standar deviasi ya. Karena pas kedua rumus ini biasanya digunakan untuk mengolah data ketika skripsi yang menggunakan Excel, tugas akhir, dan sebagainya. Kebetulan saya nggak menggunakan rumus ini. Lanjut, yang terakhir ada standar deviasi. Untuk rumusnya sama dengan standar deviasi, berarti STDEV. STDEV rumusnya, STDEV. Nah,
Ini sama seperti yang ada di atasnya ataupun yang ada di variance. Kita bisa menggunakan population ataupun menggunakan sampel tergantung data yang kita miliki. Saya gunakan P karena ini lengkap ya. Kalau punya kalian, semisal satu sekolah kalian data mahasiswanya ada 400, kalian hanya mengelola 100 data aja. Nah, itu kan berarti sampel ya. Kalau semuanya ya gunakan population. Kalau udah, blok aja, kemudian tutup kurung, tekan enter. Hasilnya 15. Nah, ini adalah ke-9 rumus dasar dari statistika yang bisa kita pelajari dan cara menggunakannya di aplikasi Microsoft Excel. Oke guys, itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe jika video ini dapat membantu dan bermanfaat untuk kalian.